Nah, setelah kita tadi kenalan sama yang namanya basis akrual, jadi basis akrual itu adalah kita membuat laporan keuangan untuk menekankan pada beban atau pendapatan harus dicatatkan di periode terjadinya peristiwa tersebut. Kalau periodenya tahun 2022, maka pendapatan dan beban harus diakui di tahun tersebut. Nggak boleh di tahun selanjutnya. Begitupun periode tahun 2023, kalau bebannya terjadi di tahun tersebut, maka harus diakui di tahun 2023. Nah, untuk deferral, yang pembayarannya dilakukan di awal, jurnal penyesuaiannya biasanya yang pertama kita ada penyesuaian untuk beban, yang kedua kita penyesuaian untuk pendapatan. Begitupun untuk transaksi yang pembayarannya dilakukan di akhir. Kalau untuk beban kita sebut pendapatannya masih harus dibayar karena dibayarnya belakangan. Kemudian untuk pendapatan kita sebutannya pendapatan masih harus diterima karena kita menerima pembayarannya itu belakangan. Kemudian ada juga beberapa istilah yang mungkin akan berbeda gitu. Ketika kalian belajar di tempat lain, ketika di perkuliahan maupun buku lain, beban yang masih harus dibayar ini ada sebutannya istilahnya beban terutang. Sementara pendapatannya masih harus diterima, ada juga yang mengatakan ini sebutannya adalah pendapatan piutang. Tapi apapun istilah yang nanti kalian pakai ke depannya, kurang lebih konsepnya itu akan sama. Kemudian, selain kita menyesuaikan akun deferral dan akun akrual, ada beberapa akun lagi yang harus kita sesuaikan. Nah, kita lihat di sini yang paling sering muncul biasanya di soal-soal ujian dan lain sebagainya itu penyesuaian untuk perlengkapan. Untuk perlengkapan ini selalu sering banget keluar. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita perusahaannya adalah perusahaan dagang yang kebanyakan pendapatannya itu berasal dari penjualan barang dagang, kita kan berarti melakukan yang namanya pembelian stok-stok barang untuk kita simpan di gudang yang nantinya akan kita jual ke customer. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai metode periodik, kita tidak mencatat HPP ketika barang kita kirim ke customer atau ketika setiap kali penjualan kita nggak catat persediaan barang dagangnya berkurang. Tapi nanti kita sesuaikan di akhir periode setelah kita melakukan stock of name. Untuk periode periodik, untuk menggunakan metode periodik. Kemudian kalau misalkan kita perusahaannya sudah PKP atau perusahaan kita sudah besar gitu ya, kita punya omset atau penjualan brutonya 4,8 miliar atau kita bertransaksi sama pihak-pihak pemerintah, instansi-instansi pemerintahan, kedinasan, dan kementerian, itu biasanya kita selain menjual barang, kita harus yang namanya menerbitkan yang sebutannya faktur pajak. Jadi kita melakukan pemungutan PPN keluaran dari penjualan yang kita lakukan sehari-hari. Nanti ada 2 PPN, ada PPN masukan dan PPN keluaran. Kemudian selanjutnya ada juga penyesuaian untuk aset-aset tetap. Nah, aset-aset tetap ini adalah penyusutan dilakukan untuk mengalokasikan barang-barang yang biasanya harganya itu lumayan mahal dan masa manfaatnya itu biasanya lama, di atas 1 tahun. Jadi ini ada penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir nanti kita akan mempelajari yang namanya penyisihan piutang. Sebenarnya penyisihan piutang ini adalah tambahan. Ketika perusahaan mau mengadopsi penyisihan piutang atau enggak itu balik lagi tergantung keputusan manajemen. Tapi biasanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan sudah besar, sudah transaksinya sudah banyak, kemudian ada risiko piutangnya nggak bisa ditagih, akan ada muncul yang namanya penyesuaian untuk penyisihan piutang-piutang yang nggak bisa tertagih. Nah, selain akun-akun yang sudah kita sebutkan di atas, ada beberapa lagi penyesuaian yang sebenarnya akan kalian pelajari lebih lanjut ketika kalian kuliah. Misalkan kalian nanti akan belajar amortisasi seperti itu kalau misal. Kemudian ada hal-hal lainnya yang dilakukan penyesuaian.
Nah, mungkin itu aja yang akan kita pelajari, jenis-jenis penyesuaian di playlist kali ini. Semoga kalian bisa memahami konsepnya dan bisa kalian terapin ketika nanti kalian ujian. Dan nanti di akhir kita akan coba membuat jurnal dari masing-masing penyesuaian yang udah kita sebutin di sini.